لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan nikmatnya inilah kita dapat hadir di tempat dan pada waktu yang penuh barakah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Satu harapan kita, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, serta kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat pada diri pribadi khususnya dan hadirin pada umumnya. Mari sama-sama kita berlomba untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjalani semua perintah Allah, dan dengan sebaik-baiknya pula kita berusaha untuk menjauhi semua larangan Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, suatu ketika Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, siapakah umat manusia yang paling engkau cintai? Allah tidak menjawab pertanyaan tersebut, akan tetapi memerintahkan Nabi Musa untuk menuju ke sebuah tempat. Lalu Nabi Musa menghampiri tempat tersebut. Sesampainya Nabi Musa di tempat tersebut, beliau melihat sekelompok manusia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa mendekati mereka dan bertanya, siapakah kalian? Mereka semua menjawab, kami termasuk umatmu ya Musa. Kami sudah beribadah kepada Allah di tempat ini selama 70 tahun. Kami belum pernah mengangkat kepala kami ke atas karena kami malu kepada Allah. Mendengar ucapan mereka, Nabi Musa alaihi salam sangat senang dan bangga, lalu bertanya kembali kepada Allah, ya Allah, Engkau lihat kaumku beribadah kepadamu seperti itu hebatnya. Apa ada yang lebih baik dari mereka ya Allah? Lalu Allah menjawab, ya Musa, nanti akan datang kekasihku yang bernama Muhammad. Dia punya umat sangat lemah. Akan tetapi ya Musa, 2 rakaat yang dikenal dengan sholat Jumat yang dilakukan oleh umat kekasihku Muhammad lebih baik dari ibadah umatmu selama 70 tahun. 2 rakaat sholat Jumat yang kita lakukan di pandangan Allah jauh lebih mulia dari ibadah umat Nabi Musa selama 70 tahun. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sholat Jumat yang kita laksanakan adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Namun terkadang kita belum mengetahui hikmah di balik ibadah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, bila telah tiba panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bergegaslah untuk melaksanakannya dan tinggalkan perdagangan kalian, karena itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa bagi kita umat Islam. Kita kenal dengan Sayyidul Ayyam. Allah berikan banyak keistimewaan pada hari Jumat untuk kita umat Islam. Dalam sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man iktasala yawmal jum'ah kafarat anhu dhunubuh, wa idza masya ila jum'ati kataballahu ta'ala lahu bi kulli khatwatin ibadata 20 sanah. Fa idza shallal jum'ah ajjara bi 'amali 200 sanah." Barang siapa yang mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, Allah akan ampuni dosa-dosanya, dan bila ia langkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat Jumat, maka Allah akan catat setiap langkah kakinya ibadah 20 tahun, dan bila ia laksanakan sholat Jumat dengan sempurna, Allah akan berikan kepadanya pahala ibadah 200 tahun. Dalam kitab Zubdatul Wa'idhin diceritakan ada sahabat Nabi yang bernama Maisarah. Sahabat Nabi ini gemar sekali melaksanakan ziarah kubur. Beliau mendoakan ahli kubur dengan segala macam kebaikan. Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, "Sungguh amat beruntung kalian yang masih hidup di dunia, karena kalian dapat melaksanakan ibadah haji 4 kali dalam sebulan." Ibadah haji 4 kali dalam 1 bulan. Lalu sahabat Rasul tersebut menjawab, "Bagaimana mungkin kami melaksanakan ibadah haji 4 kali dalam sebulan?" Kemudian terdengar suara tersebut mengatakan, "Apa kamu tidak tahu kalau pahala sholat Jumat setara dengan pahala haji?" Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kita adalah makhluk yang sangat lemah. Kita selalu banyak berbuat dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk selalu ingat kepadanya, selalu beribadah dan tidak meremehkan untuk urusan akhirat kita. Maka dalam Islam ada ibadah yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan 1 tahun sekali, seperti puasa di bulan suci Ramadan. Ada ibadah yang dilaksanakan 1 minggu sekali, seperti sholat Jumat yang sekarang kita laksanakan. Dan ada ibadah yang kita laksanakan setiap hari, seperti sholat fardu. Semua ini Allah perintahkan kepada kita, karena inilah sebetulnya hakikat hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Setelah kita mengetahui bahwa ibadah sholat Jumat adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang begitu mulia bagi yang melaksanakannya dengan baik, begitu pula sebaliknya Allah memberikan peringatan bagi yang sengaja meninggalkan ibadah sholat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka 3 jum'ain mutawaliyah la tuqbal syahadatuh." Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka syahadahnya tidak akan diterima. Dalam Al-Quran ditegaskan, "Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan bagi orang-orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, akan aku masukkan mereka ke dalam api neraka jahanam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, cukup suatu kebahagiaan bagi kita umat Islam yang selalu melaksanakan ibadah salat Jumat dengan baik. Mari dengarkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Raunaqul Majalis beliau bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah yab'atsu Allah ta'ala al-malaikata 'ala wajhi al-ard wa fi aydihim aqlamun min dhahab wa khawatis min fiddah yaqifuna 'ala abwab al-masajid
ويكتبون اسم من دخل المسجد وصلى الجمعة فإذا فرغوا من الصلاة يرجعون إلى السماء فيقولون يا ربنا كتبنا اسم من دخل المسجد وصلى الجمعة فيقول الله تعالى يا ملائكتي وعزتي وجلالي إني قد غفرت لهم وما عليهم شيء من ذنوبهم. Mari sama-sama dengarkan nasihat baginda Rasul yang disampaikan dalam kitab Raunaqul Majalis. Bila tiba waktu Jumat, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat ke muka bumi. Mereka memegang pena yang terbuat dari emas dan memegang kertas terbuat dari perak. Mereka berdiri di pintu-pintu masjid dan mereka mencatat orang-orang yang masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan bila orang tersebut sudah melaksanakan sholat Jumat dengan sempurna, malaikat itu kembali ke langit dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami sudah mencatat semua orang yang masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat Jumat dengan sempurna. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat itu, wahai malaikatku, demi keagungan dan kebesaranku, sungguh aku telah ampuni semua dosa mereka. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran bila ghayah wa nashkuruhu shukran katsiran bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan nanju biha minal wa'id wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mansuru ala kulli taghin wa 'adid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin نبي الرحمة وعلى آله وصحبه هداة الأمة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد أفضل الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته البررة الأزكياء وارض اللهم عن ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي صحيفة زهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول ثم في صحائف ولديها شهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ولأبين شهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارحمنا بالإسلام قائمين وارحمنا بالإسلام قائدين وارحمنا بالإسلام راكدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أحينا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وارزقنا شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله وأوردنا حوض رسول الله واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.